Harga minyak yang melambung, prajurit Lantamal dan Yon Marhanlan 11 Merauke memanfaatkan hasil sumber daya alam yang ada menjadi alternatif minyak goreng. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Nias memimpin acara kenaikan pangkat prajurit. Ramadan adalah bulan yang awalnya adalah rahmat, yang tengahnya adalah ampunan, dan yang ujungnya adalah kebebasan dari api. Halo netizen, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Nabila kembali menjumpai Anda dalam Nevi News edisi Rabu 6 April 2022 dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Berita hari ini diawali dari harga minyak yang melambung. Prajurit Lantamal dan Yon Marhanlan 11 Merauke manfaatkan hasil sumber daya alam yang ada menjadi alternatif minyak goreng. Harga minyak goreng ikut melambung tinggi di Merauke, menjadi keprihatinan bagi Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Merauke, Brigjen TNI Marinir Gatot Mardiono, bersama prajurit Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan 11 Merauke, prajurit Lantamal 11 Merauke mengolah hasil kekayaan sumber daya alam yang banyak ditemukan di Merauke, yaitu kelapa menjadi minyak goreng. Hasilnya tidak kalah dengan minyak goreng biasanya, bahkan kualitasnya lebih baik. Komandan Lantamal 11 Merauke didampingi Ketua Korcap 11 DJA 3 Nyonya Sinti Gatot Mardiono dan Komandan Yon Marhanlan 11 Merauke, Mayor Marinir Alfredo Yoel Antaribaba, yang didampingi Ketua Ranting D Korcap Pasmar 3 Nyonya Yati Alfredo Antaribaba, menyaksikan langsung para prajurit memberikan pelatihan cara membuat minyak kelapa tradisional kepada masyarakat di Kesatrian Animha Yon Marhanlan 11 Merauke. Komandan Batalion 11 berinovasi karena sekarang masalah nasional adalah minyak goreng, sehingga pagi ini kita melaksanakan pelatihan minyak goreng kepada masyarakat sekitar atau masyarakat Papua di sekitaran Lantamal 11. Itu tidak kegiatannya yaitu mengumpulkan kelapa, terus kita proses sehingga dengan hasil minyak goreng yang bisa dilihat seperti ini, sehingga tidak perlu masyarakat sekitar mengantri minyak goreng seperti di tempat lain. Dalam mendukung program ketahanan pangan, Yon Marhanlan 11 Merauke juga melaksanakan panen padi di atas lahan seluas kurang lebih 2 hektar yang ditanami dengan padi jenis beras merah dan padi India. Padi ini merupakan jenis padi yang memiliki varietas hasil panen yang cukup tinggi, serta menebarkan 5.000 benih ikadinla sebagai sumber ketahanan pangan bagi prajurit TNI Angkatan Laut di Merauke. Prajurit Satlin Lamil 2 manfaatkan bulan Ramadan dengan tadarusan Al-Quran. Bulan Ramadan tiba, seluruh umat Islam menyambut dengan penuh sukacita. Ramadan bulan yang dinanti-nanti umat Islam dalam mengejar kebaikan-kebaikan untuk mendapatkan pahala dari Sang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang dilakukan prajurit Satuan Lintas Laut Militer 2 untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengisi kegiatan Ramadan 1443 Hijriah dengan melaksanakan tadarus dan ceramah di Masjid At-Taqwa, Markas Komando Satlin Lamil 2 Surabaya. Komandan Satlin Lamil 2 Surabaya, Kolonel Laut Pelaut Muhammad Nizarudin mengatakan, kegiatan tadarusan Ramadan yang merupakan bagian dari pembinaan personel yang diisi dengan tadarus dan ceramah Ramadan sebagai kegiatan yang dilaksanakan setiap bulan Ramadan. Rangkaian kegiatan selama Ramadan di siang hari diisi dengan sholat zuhur berjamaah yang dilanjutkan dengan ceramah agama oleh staf pembinaan mental atau bintal dan tadarusan Al-Quran. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Nias memimpin acara kenaikan pangkat prajurit. Kenaikan pangkat merupakan bagian dari sistem pembinaan personel yang didasarkan pada penilaian objektif terhadap persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Nias, Kolonel Laut Pelaut Antonius Hendro Prasetyo, memimpin upacara kenaikan pangkat prajurit Lanal Nias kala waktu 1 April 2022 di ruangan Bima Mako Lanal Nias.
Sebanyak 7 prajurit Lanel Nias yang terdiri dari 1 orang perwira, 5 orang bintara, dan 1 orang tamtama yang mendapatkan kenaikan pangkatnya 1 tingkat lebih tinggi dengan melaksanakan penanggalan tanda pangkat yang lama dan penyematan tanda pangkat baru oleh Dan Lanel Nias terhadap perwakilan prajurit yang naik pangkat sebagai wujud pengakuan dan penghargaan dari dinas atas prestasi yang telah ditunjukkan selama mengemban tugas dan tanggung jawab dalam kedinasan. Percepatan vaksinasi masyarakat digelar Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 3 Jakarta di bulan Ramadan. Penegakan protokol kesehatan dan percepatan vaksinasi merupakan langkah strategis yang bisa membantu mengendalikan angka penyebaran kasus COVID-19. Oleh karena itu, Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 3 Jakarta melalui Balai Pengobatannya dan Diskes Lantamal 3 terus melaksanakan serbuan vaksin kepada masyarakat dalam rangka percepatan vaksinasi selama bulan suci Ramadan 1443 Hijriah 2022 Masehi, dosis pertama, kedua, dan lanjutan di halaman parkir Rumah Makan Sederhana Gunung Sahari, Ancol, Jakarta Utara. Vaksin ini terus dilakukan hingga semua tervaksin dan bebas virus corona dengan menggunakan vaksin Sinovac, AstraZeneca, dan Pfizer. Sebanyak 169 warga yang terdaftar sebagai peserta vaksin dan sebanyak 163 warga tervaksin dengan aman serta 2 tertunda. Kegiatan vaksin ini dilakukan sebagai upaya agar masyarakat bisa memiliki herd immunity dan kekebalan tubuh yang baik, sehingga akan mengurangi dampak penularan virus COVID-19. Ya netizen, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan jangan lupa saksikan Peka Jalasena setiap hari selama bulan Ramadan pukul 17.30 WIB untuk mengantar berbuka puasa Anda di channel YouTube dan Instagram TNI Angkatan Laut. Dan tetaplah mematuhi protokol kesehatan dengan melaksanakan 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Saya Nabila beserta redaksi yang bertugas hari ini pamit undur diri. Maritim Jaya, Indonesia maju. Jelas Veva, Jaya Mahe. Justru di laut kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa.